Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hafian Putra Pratama, SSTMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2, yaitu materi Telco-Churn. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Zurfetunisa dengan NIM 2308968 dari kelas 4B Prodi Sistem Telekomunikasi. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian churn, yang kedua jenis-jenis churn, yang ketiga yaitu mengapa churn itu penting, yang keempat yaitu fitur dataset churn, yang kelima yaitu analisis eksploratif data churn. Yang pertama yaitu pengertian churn. Churn atau kadang yang disebut juga dengan attrition dalam konteks bisnis, terutama industri layanan seperti telekomunikasi, adalah kondisi di mana pelanggan berhenti menggunakan layanan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Contoh sederhananya adalah jika sebuah perusahaan telekomunikasi memiliki 1.000 pelanggan di awal bulan dan 50 pelanggan berhenti menggunakan layanan di akhir bulan, maka churn rate-nya adalah 50 per 1.000 sama dengan 5%. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis churn. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu voluntary churn, yaitu pelanggan secara sukarela berhenti karena alasan tertentu, misalnya tidak puas, harga mahal, dan pindah ke pesaing. Yang kedua yaitu involuntary churn, yaitu pelanggan berhenti karena hal di luar kendali mereka, seperti pemblokiran akun karena gagal bayar. Yang ketiga yaitu complete versus partial churn. Komplit sendiri yaitu pelanggan keluar sepenuhnya dari semua layanan, partial sendiri hanya berhenti menggunakan sebagian layanan, misalnya berhenti TV kabel tapi tetap pakai internet, seperti itu. Selanjutnya itu mengapa churn itu penting? Yang pertama itu dampak langsung pada pendapatan. Ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan atau produk kita, otomatis pendapatan perusahaan akan berkurang. Apalagi jika churn terjadi dalam jumlah besar atau pada pelanggan dengan nilai tinggi, maka dampaknya bisa langsung terasa gitu pada arus kas dan stabilitas keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu biaya akuisisi lebih mahal. Mendapatkan pelanggan baru memerlukan biaya promosi, iklan, diskon, dan berbagai strategi marketing lainnya. Biaya ini tuh umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Maka dari itu, jika churn tinggi, perusahaan harus terus-menerus mengeluarkan biaya besar hanya untuk menutupi kehilangan tersebut. Yang ketiga yaitu indikator kualitas layanan. Churn seringkali menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dalam layanan yang diberikan. Bisa jadi pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan, produk, atau harga, atau pengalaman secara keseluruhan gitu. Oleh karena itu, tingkat churn bisa dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan. Yang keempat yaitu mempengaruhi reputasi dan loyalitas. Jika banyak pelanggan yang pergi dan merasa kecewa, hal ini bisa berdampak buruk terhadap reputasi perusahaan. Pelanggan yang tidak puas cenderung menyebarkan pengalaman negatifnya, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Hal ini tentu akan mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas pelanggan lain, bahkan calon pelanggan gitu. Dan yang kelima yaitu menurunkan customer lifetime value atau CLV gitu. Customer lifetime value adalah total nilai keuntungan yang bisa didapat dari seorang pelanggan selama mereka tetap menjadi pengguna. Semakin lama pelanggan bertahan, semakin besar juga nilainya bagi perusahaan. Namun, jika churn tinggi, maka CLV ini akan menurun karena pelanggan tidak bertahan cukup lama gitu untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Oke, selanjutnya ada fitur dataset churn. Berikut adalah beberapa fitur utama yang digunakan dalam dataset churn. Fitur-fitur ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu numerical dan kategorikal. Fitur numerical terdiri dari yang pertama yaitu senior citizen, yaitu penanda apakah pelanggan merupakan warga senior atau bukan. Terus ada tenure juga, yaitu yang menunjukkan beberapa lama pelanggan sudah berlangganan layanan.
Dan yang ketiga yaitu monthly charger, yaitu biaya bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan. Sedangkan untuk fitur kategorikal ada beberapa variabel penting seperti dependence yang menunjukkan apakah pelanggan memiliki tanggungan atau tidak. Phone service, apakah pelanggan menggunakan layanan telepon. Dan yang ketiga multiplanis yang menunjukkan apakah pelanggan memiliki lebih dari satu jalur telepon. Dan yang terakhir yaitu internet service, yaitu jenis layanan internet yang digunakan pelanggan atau bahkan apakah mereka menggunakan internet sama sekali. Fitur-fitur ini digunakan dalam analisis untuk memahami karakteristik pelanggan serta memprediksi kemungkinan mereka akan melakukan churn seperti itu. Selanjutnya pada slide ini kita akan melihat gitu ya distribusi dari dua fitur numerikal dalam dataset churn, yaitu tenure dan monthly charger. Grafik sebelah kiri menunjukkan distribusi tenure, yaitu selama pelanggan berlangganan. Kita bisa lihat bahwa banyak pelanggan yang baru saja bergabung serta pelanggan yang sudah lama berlangganan. Artinya distribusinya cukup tersebar gitu, tapi dengan dua puncak yang menonjol di awal dan akhir periode seperti itu. Sedangkan grafik sebelah kanan memperlihatkan distribusi monthly charges atau biaya bulanan. Di sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar pelanggan membayar biaya di kisaran rendah hingga menengah gitu ya. Namun distribusinya cenderung tidak merata. Ini bisa memberi gambaran awal tentang variasi biaya layanan yang digunakan pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan melihat keberadaan outlier pada beberapa fitur numerik. Yang pertama adalah tenure atau lama berlangganan gitu ya. Terlihat distribusinya cukup merata dengan rentang nilai yang luas namun tanpa outlier ekstrim gitu. Yang kedua yaitu monthly charges atau biasa bulanan atau biaya bulanan, menunjukkan sebaran yang sedikit condong ke atas dan terdapat beberapa outlier pada bagian atas, yaitu pelanggan dengan biaya langganan sangat tinggi gitu. Terakhir senior citizen, karena fitur ini hanya memiliki nilai 0 dan 1 gitu ya, maka distribusinya pun terlihat berbeda gitu. Titik di luar box plot menunjukkan bahwa jumlah senior citizen yang churn relatif kecil dan menjadi outlier dalam kelompoknya seperti itu. Berikutnya adalah distribusi kelas pada churn. Dari diagram pie ini kita bisa lihat gitu ya bahwa sekitar 26,5% pelanggan melakukan churn, sedangkan 73,5% lainnya tetap berlangganan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa data churn bersifat imbalance gitu ya. Hal ini penting untuk diperhatikan saat melakukan pemodelan karena model ini bisa cenderung bias gitu ya terhadap kelas mayoritas seperti itu. Selanjutnya yaitu slide ini menampilkan distribusi churn berdasarkan fitur kategorikal yang ada dalam data pelanggan. Kita mulai dari grafik pertama di kiri atas ini, yaitu churn berdasarkan gender. Terlihat bahwa baik pria maupun wanita memiliki tingkat churn yang cukup serupa gitu ya, namun sedikit lebih banyak churn terjadi pada pelanggan wanita. Selanjutnya churn berdasarkan status dependence. Di sini terlihat bahwa pelanggan yang tidak memiliki tanggungan cenderung lebih banyak melakukan churn dibandingkan mereka yang memiliki tanggungan seperti itu. Berikutnya adalah churn berdasarkan jenis kontrak streaming TV dan streaming film. Pelanggan yang tidak menggunakan layanan streaming TV dan film tampak memiliki tingkat churn yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan gitu. Dan di baris bawah kita lihat churn berdasarkan status pasangan. Pelanggan yang tidak memiliki pasangan menunjukkan tingkat churn yang lebih tinggi. Lalu pada grafik churn berdasarkan jenis kontrak layanan terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan jauh lebih sering churn gitu ya dibandingkan dengan yang memiliki kontrak 1 atau 2 tahun gitu. Dan yang terakhir, churn berdasarkan penggunaan proteksi streaming juga menunjukkan pola yang serupa, di mana pelanggan yang tidak menggunakan layanan ini cenderung lebih banyak melakukan churn. Dan dari semua grafik ini bisa disimpulkan bahwa fitur-fitur seperti jenis kontrak, status tanggungan, dan penggunaan layanan tambahan sangat
sangat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti gitu ya menggunakan layanan. Kurang lebihnya seperti itu 6 grafik distribusi churn berdasarkan fitur kategorikal. Selanjutnya yaitu pada slide ini ditampilkan diagram pencar gitu ya atau scatter plot yang menggambarkan hubungan antara monthly charges atau tagihan bulanan dengan tenure atau lama berlangganan yang diberi warna berdasarkan status churn. Kita bisa melihat gitu ya bahwa pelanggan dengan tagihan bulanan yang tinggi tetapi dengan masa langganan yang pendek cenderung lebih banyak melakukan churn. Titik-titik lebih banyak titik-titik berwarna merah yang menggunakan pelanggan yang churn terlihat terkonsentrasi di bagian kiri bawah grafik. Sebaliknya gitu ya dengan pelanggan dengan masa langganan yang panjang, terutama di atas 60 bulan, cenderung tidak churn gitu ya, terlihat dari dominasi titik berwarna biru di sisi kanan grafik. Hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin lama pelanggan bertahan, kemungkinan mereka untuk tetap loyal juga untuk semakin tinggi seperti itu. Dan di slide ini kita melihat gitu ya hasil evaluasi dua model machine learning menggunakan conversion matrix, model random forest di sebelah kiri ini dan model Q-nearest neighbors atau KNN di sebelah kanan. Untuk model random forest terlihat performanya sangat baik gitu ya dengan nilai akurasi yang mendekati sempurna yaitu 99,9%. Hampir semua prediksi churn maupun tidak churn berhasil diklasifikasikan dengan benar. Sedangkan model KNN memiliki akurasi lebih rendah yaitu 87,2%. Kita bisa melihat gitu ya bahwa masih terdapat kesalahan prediksi terutama pada churn yang diklasifikasikan sebagai tidak churn gitu. Dari perbandingan ini bisa kita simpulkan bahwa model random forest ini lebih unggul dan lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam memprediksi churn pelanggan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.